wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amal soleh dalam istilah Islam yang merujuk adalah pada perbuatan baik atau tindakan kebajikan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, amal berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan saleh berarti baik atau benar. Dalam konteks sama Islam, amal saleh memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu satu, dilakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi jika tidak sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah Rasul, maka itu bukan termasuk amal saleh. Kemudian dilakukan dengan niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, tidak disertai dengan riya atau pamer atau sum'ah. Sum'ah artinya beramal untuk mencari pujian. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li fal mu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengan hambanya, terutama bagi mereka yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya. Amal saleh dalam keseharian kita. Amal saleh itu tidak selalu berupa ibadah yang besar, misalnya haji atau umroh. Seringkali amal saleh bisa berupa tindakan kecil yang konsisten dalam kehidupan sehari. Salah satu cara sederhana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama dan merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Sholat tepat waktu dan khusyuk adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan yang paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Jadi, marilah kita mengusahakan untuk segera menunaikan sholat ketika azan sudah berkumandang. Dan ini kalau di DKA selama ini sudah dicontohkan ya oleh Pak Naryo yang itu sudah menjadi contoh bagi kita semua ketika azan langsung segera sholat, nggak ditunda-tunda. Masya Allah. Jangan sampai sholat mendekati waktu sholat berikutnya. Dirapel wudunya gitu. Ini saya juga suka gitu soalnya. Jadi mari kita usahakan secara bersama-sama untuk sholat secara tepat waktu. Amal saleh sehari-hari adalah membaca Al-Quran secara rutin. Meluangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran adalah cara efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bacalah meskipun hanya beberapa ayat, pahami maknanya dan berusaha mengamalkannya. Jadi memang lebih baik jika membaca Al-Quran itu eh, meskipun sedikit-sedikit, tapi setiap hari. Ini jangan dirapel. Contohnya saya kalau baca Al-Quran dirapel. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah berzikir dan berdoa. Berdoa.
Lisankan selalu nama Allah dalam setiap aktivitas. Mulailah dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Perbanyak istighfar dan tasbih sepanjang hari. Jadi untuk kita yang sibuk di kantor seharian begitu, mungkin bisa melakukan zikir atau doa itu eh, dalam saat-saat misalnya kita sedang dalam perjalanan ke kantor, itu bisa sambil berzikir. Jadi memanfaatkan waktu di jalan untuk berzikir. Kemudian amal soleh yang dilakukan kepada sesama. Jadi yang sebelumnya tadi adalah amal soleh untuk Allah, yang sekarang adalah amal soleh yang dilakukan kepada sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bantulah orang yang membutuhkan, berbagi rizki, dan bertutur kata baik. Jadi berbuat baik kepada sesama, misalnya membantu tetangga yang kesusahan, membantu teman, atau dengan hal-hal yang kecil, seperti misalnya tidak menyakiti temannya, berkata yang baik, itu termasuk amal soleh. Kemudian menjaga adab dan akhlak yang baik mencerminkan keimanan seseorang. Bersikap jujur, sabar, rendah hati, dan menjauhi sifat-sifat tercela adalah bentuk amal soleh yang sangat dicintai Allah. Nah, amal saleh dalam kajian yang lain adalah menjaga kebersihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi jaga kebersihan diri, jadi rapih, bersih, wangi ya. Itu termasuk dalam amal soleh. Wangi. Ya. Kalau nggak wangi itu mengganggu. Jadi jadi itu menimbulkan eh, orang lain jadi mungkin merasa Kan nggak enak gitu. Jadi itu termasuk menjaga aku mantap kebersihan tuh diri Mas. termasuk amal saleh. Biar wangi. Soalnya barusan saya di lift itu ada yang aduh kayaknya ini bajunya nggak ganti gitu kan jadi batin kan. Nah itu nggak baik. Bisa bisa mungkin menjaga kebersihan diri sendiri agar tidak mengganggu orang lain. Menjaga kebersihan rumah juga termasuk amal soleh ya. Rumahnya disapu, pel. Menjaga lingkungan adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di jalan, membuang sampah di sekitar rumah. Akhirnya juga kan karena saya lihat di sekitar jalanan di Jogja itu kan banyak banget sampah yang dibuang di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu pemandangan, juga mengotori lingkungan. Nah, itu sebenarnya bukan termasuk amal saleh, bahkan perbuatan buruk ya. Aspeknya membuang sampah di tempat yang disediakan. Kemudian yang ketujuh adalah mencari dan menyebarkan ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Carilah ilmu yang bermanfaat dan bagikan kepada orang lain. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi menyebarkan ilmu itu tidak hanya ilmu-ilmu akademis ya. Mungkin dengan kita berbagi, kalau ibu-ibu rumah tangga bisa berbagi resep masakan. Nah, itu termasuk membagikan ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian tips apa misalnya membersihkan rumah atau apa ada. Itu termasuk hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita bagikan dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, konsistensi dalam beramal itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sabdanya, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Konsistensi dalam beramal lebih baik daripada amal besar namun hanya sesekali dilakukan. Jadi istiqomah melakukan amal-amalan itu sedikit demi sedikit dan konsisten itu lebih baik daripada langsung amal yang besar-besar namun hanya sesekali. Jadi janganlah memandang remeh amal kecil, sebab terkadang amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas lebih dicintai Allah daripada amal besar yang dipenuhi riya. Misalnya bersedekah nilainya besar, tapi
sampaikan ke orang-orang, di foto-foto, nah gitu sepertinya kayak amal besar tapi itu ria. Nah, ikhlas dalam beramal sesuai dengan surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina unafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah memerintahkan padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi Allah sudah memerintahkan bahwa manusia itu sebenarnya hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya. Amal saleh tanpa keikhlasan itu bagikan jasad tanpa ruh ya. Maka tanamkanlah niat yang ikhlas dalam setiap amal hanya untuk mencari ridha Allah. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman yang dimuliakan Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh bukanlah hal yang sulit. Marilah kita mulai melakukan hal-hal yang kecil dalam keseharian, lakukan dengan konsisten dan ikhlas. Insya Allah dengan begitu kita akan merasakan manisnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita menjadikan kehidupan kita penuh dengan amal saleh sehingga setiap nafas yang kita hirup dan setiap langkah yang kita tapaki bernilai ibadah di sisi Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh dan dekatnya dan dicintai Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Lebihnya itu adalah dari Allah, segala kekurangannya itu semata-mata dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.